Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua KM Masjid Ar-Rahman, Pak Ustadz Muhammad Sholeh SPD. Yang saya hormati Ustadz David. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 06 Pak Subandi Ilyas. Yang saya hormati Bapak RT 02 Bapak Ahmad Madun. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Ar-Rahman dan Bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram, bab mengenai salatnya musafir dan orang sakit. Hadis yang ke-441 halaman 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladzina idza asa'u istighfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Akhrajahu At-Tabrani fi Awsati bi isnadin dhaif wa huwa fi mursal Sa'id bin Musayyab indal Baihaqi mukhtasar. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang bila berbuat kesalahan memohon keampunan, dan bila berpergian mengqasar salat dan membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Dikeluarkan oleh Tabrani di Al-Awsat dengan sanad yang lemah. Hadis tersebut juga terdapat di dalam mursal Sa'id bin Al-Musayyab secara ringkas. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati, sebaik-baik umatku, alladzina idza asa'u, apabila mereka melakukan kesalahan, istighfaru, mereka meminta ampun kepada Allah. Wa idza safaru, apabila mereka dalam perjalanan, bepergian, qasaru, mereka memilih untuk melakukan salat dengan cara diringkas. Kemarin kita sudah bahas boleh atau seharusnya kita mengambil rukhsah dari Allah ketika kita dalam bepergian, hendaknya kita melakukan sholat yang 4 rakaat di qasar. Zuhur, asar, isya, mestinya ketika kita dalam perjalanan sholat-sholat tersebut di qasar yang tadinya menjadi 4 jadi 2 rakaat. Syaratnya kemarin sudah kita ketahui, syarat untuk mengqasar sholat itu adalah 2 marhalah. 2 marhalah. Apa itu marhalah? Marhalah itu perjalanan dengan waktu tempuh dari pagi sampai sore. Waktu tempuh. Jadi kalau perjalanan itu kita tempuh selama 12 jam, dari pagi misalkan jam 6 sampai jam 6 lagi, itu satu marhalah. Satu marhalah. Ulama mengatakan jika perjalanan dengan waktu tempuh 12 jam, perkiraan dengan jalan kaki, naik onta atau naik kuda, itu kira-kira jarak tempuhnya 40,32 km.
Jadi 40 km 320 meter. Kayak itu. Jadi kalau 2 marhalah 2 kalinya berarti 80 km 640 meter. Nah, gitulah. Hanya saja jarak tempuh ini dikritik oleh ulama sekarang. Kenapa demikian? Iya, dulu pakai onta, pakai kuda, jalan kaki. Tapi kan sekarang bisa lebih cepat daripada itu. Maka ulama menyimpulkan jarak tempuhnya itu ditambah, bukan hanya 80 km. Kita boleh mengqashar salat apabila kita menempuh jarak jangan kurang daripada 119,9 km. Dibulatkanlah jadi 120 km. Apabila kita bepergian dengan jarak minimal 120 km, maka kita boleh melakukan qashar salat di sana. Kira-kira kalau 120 km dari sini ke Bandung. Bandung ada ya 120 km. Nah itu pun waktu tempuhnya nggak sampai seharian, bisa 2 jam gitu ya. Apalagi pakai kereta cepat, apa namanya, bus, itu nggak sampai 30 menit itu. Kecepatan itu kira-kira sampai 420 km per jam, paling top speednya. Ya itu. Jadi kita boleh melakukan qashar salat apabila jarak tempuhnya 120 km minimal. Itu qashar. Apabila jama', jama' beda lagi. Jama' itu ada jama' qashar, ada jama' tanpa qashar. Zuhur, asar, maghrib, isya, itu jama'. Bisa takdim, bisa ta'khir. Tanpa qashar. Kalau jama' tanpa qashar tidak ada syarat jarak tempuh. Kan tadi qashar jarak tempuhnya berapa? 120. Kalau jama' tanpa ada jarak tempuh pun boleh seseorang melakukan jama', asalkan dalam keadaan yang memang dibenarkan oleh syariat. Dan jangan keseringan. Contoh misalkan seseorang ada acara yang tidak bisa diwakilkan, nggak bisa diperlambat, harus mau nggak mau, misalkan dia itu sampai rumah jam 8 malam, dia kerja di Sudirman misalkan, dia harus nyampe rumah itu jam 8 malam, tapi naiknya itu naik kereta, bukan naik mobil, naik kereta. Itu perjalanan dari Sudirman sampai ke rumahnya biasanya 3 jam. Nah, maka kalau dia ingin sampai ke rumah, berarti mau tidak mau dia harus pulang itu sebelum maghrib. Maghribnya kelewat kan? Maghrib kelewat dan ketemu lagi isya. Meskipun jarak dari Jakarta ke Bogor tidak sampai 120 km, dia boleh melakukan jama' di situ. Jama' itu boleh dilakukan ketika kita dalam perjalanan atau dalam keadaan tertentu yang memang harus dijama'. Gitu ya. Atau contoh lainnya, seorang dokter ketika dia mau operasi, kan suka ada kasus gitu ya. Operasi misalkan dari 5:30, operasinya itu sekitar 3 jam, memerlukan waktu 3 jam. Kalau dia mulai operasi 5:30, 3 jam kemudian berarti, sekali lagi, ini nih kasus dokter nih. Dokter kalaupun misalkan dia lagi operasi, kadang-kadang suka bentrokan sama waktu sholat. Misalkan seorang dokter mau mengoperasi pasiennya yang jadwalnya itu 3 jam. Maksudnya lamanya operasi 3 jam. Yang harus dilakukan operasi itu dari 5:30 sore sampai ke 8:30, gitu kan? Nah, berarti kan maghrib lewat.
Gimana itu? Nah, maka maghribnya ditarik ke isya. Lakukanlah sholat maghrib di waktu isya, itu jamak, ya. Tapi jangan kosor, isyanya jangan dikosor. Tetap maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Boleh maghrib dulu, boleh isya dulu, gitu ya. Jadi Jadi jamak itu tidak harus syaratnya jarak tempuh. Tidak harus jarak tempuh. Kalau ada sesuatu yang memang darurat, itu boleh sekali-kali jamak. Tapi jangan keseringan. Itu ya. Darurat. Sifatnya darurat. Jamak itu seperti itu. Bahkan Nabi SAW pernah beberapa kali melakukan jamak tanpa ada jarak tempuh. Jadi jarak tempuhnya memang tidak terlalu jauh. Beliau melakukan sholat jamak. Itu. Lanjutan hadisnya, wa aftaru, dan sebaik-baik umatku itu adalah dia berbuka ketika dalam perjalanan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bolehnya seseorang tidak puasa kalau dalam perjalanan dengan syarat perjalanannya itu dimulai di waktu sebelum subuh. Jadi dia melakukan perjalanannya start dari rumahnya itu sebelum subuh. Itu boleh dia melakukan buka puasa atau tidak puasa sama sekali. Tapi imam-imam yang lain mengatakan boleh juga dia puasa, tapi dalam perjalanan tidak kuat, boleh melakukan buka puasa di sana. Seperti itu. Baik, hadis yang kedua, ke-442. Itu ya Pak ya tadi. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala kanat bi bawasiru fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin, rawahu al-Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mengidap penyakit bawasir. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara salat saat mengidap penyakit tersebut. Lantas Rasulullah SAW bersabda, salatlah dengan posisi berdiri, dan jika tidak mampu maka dengan posisi duduk. Jika juga tidak mampu maka salatlah dengan posisi berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Imran bin Husain, dia itu memiliki penyakit yang namanya bawasir. Ya, ambeien. Kau tahu Bapak bawasir ambeien? Bawasir. Bawasir bahasa Arabnya itu bawasir, bahasa kitanya wasir. Gitu kan? Imran bin Husain, dia punya penyakit wasir. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholatnya. Kata Nabi, ya kalau mampu berdiri, sholli qa'iman, kalau mampu berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Fa ilam tastati fa ala janbin, kalau tidak mampu duduk maka berbaring. Bukan berbaring. Apa sih ini? Posisi di sini kan berbaring ya. Janbin itu apa bahasa kitanya? Nyanggigir. Nyanggigir. Miring benar. Miring salatnya. Kakinya ke apa itu? Selatan, kepalanya ke utara, menghadap ke sana. Model mayit lah gitu ya. Mayit kan gitu. Wa'ala janbin. Nah gitu. Wasir memang kayak gitu Pak. Kalau lagi datang sakitnya luar biasa itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cerita sedikit, saya wasir sudah lama. Jadi kalau perjalanan jauh dari Bandung ke sini itu suka kumat tuh. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Duduk sakit, berbaring sakit.
nggak bisa ngapa-ngapain. Dan qadarullah saat ini itu, sampai saat ini saya pakai pembalut. Sampai saat ini saya pakai pembalut. Berdarah. Jadi darah itu benar-benar sampai sampai kelayangan gitu. Udah sampai sana. Nah, itu maksudnya orang yang sedang terjangkit penyakit seperti itu mendapatkan rukhsah. Boleh sholatnya berdiri, kalau mampu boleh duduk, boleh juga miring. Kalau berbaring sakit juga kan, dia harus miring. Nah gitu. Alhamdulillah kalau ini kasih ini aja. Kalau lagi wasir kayak gitu, obatnya yang saya rasa paling manjur itu daun bidara. Saya makanya suka minta sama Pak Maskuri daun bidara. 7 lembar aja kita itu enakan tuh, udah nggak sakit lagi, udah nggak berdarah lagi biasanya gitu. Kemarin lupa minum, berdarah lagi. Nah, nanti kalau bapak-bapak ada yang wasir atau keluarganya ada yang wasir, pakai daun bidara. Bidara itu direbus. Baik. Sakit apapun tidak harus wasir. Kalaupun misalkan memang tidak mampu berdiri ya duduk, tidak mampu duduk ya miring. Baik. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'ait maaf. Wa an Jabir qala ada Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridon faraahu yusalli ala wisadah faroma biha wa qala sholli alal ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika rawahu al-Baihaqi wa sahahahu Abu Hatim waqfahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah menjenguk orang sakit dan beliau melihatnya sedang melaksanakan salat di atas bantal. Dan beliau melempar bantal itu, laksanakanlah salat di atas tanah atau lantai yang engkau mampu. Jika tidak, maka laksanakan dengan isyarat. Dan jadikan isyarat sujudmu lebih rendah daripada isyarat rukukmu. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang kuat. Namun Abu Hatim menyatakan hadis ini berstatus mauquf. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Ketika orang sakit tersebut dijenguk, dia sedang dalam selesai sholat. Dan Nabi melihat bahwa sholatnya dia itu di atas bantal. Di atas bantal. Jadi sujudnya itu di atas bantal. Jadi kalau sujudnya di atas bantal berarti mukanya tenggelam gitu kan. Tenggelam di bantal. Maka melihat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyingkirkan bantal tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Sholatlah kamu di atas tanah kalau mampu. Kalaupun tidak mampu, maka silahkan berbaring dengan cara semua rukun seperti ruku, sujud dan i'tidal memakai isyarat. Dan sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Jadi kalaupun misalkan ruku, kalau sujud berarti lebih rendah lagi. Meskipun tidak nempel di tanah. Model Pak Haji Idrus gitu ya, pakai kursi, rukunya ya 1/4 gitu, tapi ketika sujud agak lebih rendah, nah, kayak gitu, gitu ya, boleh gitu. Baik, hadis terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan posisi bersila. Diriwayatkan oleh Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Hakim.
Hadis ini pernah kita temui di bab sebelumnya, bahwa Nabi SAW pernah mengalami sebuah insiden, yaitu jatuh dari kuda dan beliau terkilir kakinya sehingga tidak bisa berdiri untuk melakukan sholat. Maka yang beliau lakukan adalah ketika sholat beliau duduk. Cara duduknya itu sila. Cara duduknya sila. Itu bapak-bapak, ini hadis terakhir mengenai sholatnya orang yang sedang bepergian dan sholatnya orang yang sakit. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Ya, silakan bertanya. Status mauquf itu apa maksudnya, Pak Ustaz? Mauquf. Ya. Mauquf itu, jadi kalau model bahasa lainnya asar itu maksudnya adalah itu bukan kejadiannya bukan di Nabi SAW tapi di sahabat. Itu hadis mauquf gitu. Jadi ketika itu bukan Nabi yang melempar bantal tapi ada sahabat. Nah, itu mauquf. Ya. Dulu saya pernah menumpang safar ini saya. Ya. Kalau pengalaman waktu SD, cuma masih keinget dan mungkin validasi. Nah, jadi ketika misalkan kita safar, kalau misalkan nggak ada kaitan sama jarak, jarak juga dibahas ya. Tapi kalau misalkan safarnya itu dalam waktu yang lama, misalnya selama setahun, itu gimana sholatnya? Kosorkah selama setahun atau gimana? Baik, bahwa Nabi SAW pernah melakukan safar dalam hal ini dalam rangka Fathu Mekah. Beliau jalan ketika ke Mekah dari Madinah ke Mekah. Itu menghabiskan waktu sekitar 19 hari. Ada yang bilang 18 hari, ada yang bilang 17 hari, ada yang bilang 15 hari. Semua di hari-hari tersebut Nabi SAW melakukan sholatnya itu yang 4 rakaat beliau qashar. Zuhur 4, asar 4, isya 4. Jadi dua ketika beliau melakukan perjalanan ke Mekah. Jadi zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Maka dari itu ulama menyimpulkan jika perjalanan yang maksimal dilakukan selama 19 hari, ya, safar yang dilakukan maksimal 19 hari, itu boleh kita melakukan sholat yang 4 rakaat di qashar. Tapi kalau memang safarnya melebihi daripada 19 hari, sisa waktu dari setelah 19 hari, maka sholatnya menjadi normal kembali. Karena melihat hadis keadaan Nabi SAW seperti itu. Gitu. Ya. Jadi menurut ulama juga, kalaupun misalkan kita melakukan perjalanan lebih daripada 3 bulan, 4 bulan berikutnya itu bukan safar lagi tapi mukim. Kecuali memang berpindah-pindah tempat. Para sahabat dulu itu kan suka invasi ke beberapa daerah, kadang ke Irak, kadang ke Iran, kadang ke daerah-daerah dakwah. Itu kadang di sana sebulan, di sana 2 bulan, di sana 3 bulan. Mereka memang melakukan sholatnya itu di qashar. Mereka melakukan sholatnya qashar. Kalaupun misalkan mampu untuk melakukan sholat secara sempurna, sholatlah secara sempurna. Tapi batasan apabila kita melakukan sholat di qashar itu
apabila hari yang kita pakai untuk safar itu tidak melebihi 19 hari. Makanya kemarin itu ada penekanan kan, di hadis sebelumnya ada penekanan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk melakukan Fatu Mekah tersebut selama 19 hari. Gitu. Jadi ada penekanan di hari tersebut. Ulama menyimpulkan untuk kehati-hatian kita boleh mengqashar sholat ketika kita dalam perjalanan asalkan jangan lebih daripada 19 hari. Nah itu. Gitu mungkin Ustaz. Ya, ada lagi, silakan. Ya. Kait yang tadi yang dokter itu kan habis baca tugas gitu. Maka dia menjamak itu tadi ya sholatnya. Karena kalau kita balik pasiennya itu sendiri misalnya kan Baik. dibius dulu misalnya dibius tahu-tahunya subuh gitu. Baik. Pasien sekarang Pak. Keadaan pasien. Sekarang sholat untuk orang yang sakit ini. Sholat untuk orang yang sakit, kapan dia gugur untuk tidak wajib lagi kepadanya sholat? Kapan dia gugur kewajiban sholat untuk si pasien? Orang sakit hilang akal. Ya, hilang akal itu bukan karena tidur normal, ya, tidak sadar. Nah, bahwa sebagian ulama mengatakan kalau dia memang hilang akal karena dibius untuk suatu proses operasi tertentu, maka gugur baginya kewajiban sholat. Ada juga ulama yang hati-hati, sholatnya tetap wajib tapi di kodok. Misalkan dia dibius dari sore, bangun-bangun pagi, berarti kan maghrib, isya dan subuh kelewat. Maka sebisa mungkin maghrib, isya, subuhnya itu di kodok ketika dia sadar. Ya kan? Salatlah kalian ketika kalian sadar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Pun ketika kita ketiduran pun kan gitu. Ketiduran misalkan tidur dari sebelum zuhur, bangun-bangun isya. Berarti kan zuhurnya kelewat, asarnya kelewat, maghribnya kelewat. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu idza zakaroka." Salatlah kalian ketika kalian sadar, ketika kalian ingat. Maka alangkah lebih baiknya mengambil pendapat yang kedua. Salatlah dia ketika dia sudah sadar, sudah siuman. Gitu ya. Dan batasan bagi orang yang sakit parah misalkan. Ada tetangga atau saudara kita yang sakit parah, maka dia boleh tidak melakukan sholat, artinya gugur sholat kepadanya apabila dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ditanya masih jawab, tapi sudah lemes gak bisa ngapa-ngapain. Artinya dia pun tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Sebatas dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya, disitulah dia gugur kewajiban sholat untuknya. Meskipun dia masih punya akal, gitu kan? Nah gitu. Kan sholat, kalaupun misalkan kita separah apapun sakit, asal punya akal masih wajib sholat. Tapi batasannya itu sampai dia memang betul-betul tidak mampu melakukan pergerakan. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kalaupun misalkan ada saudara kita atau orang tua kita yang sudah tua renta, wah ini sholatnya memang sudah lama nggak sholat, kita lihat dulu keadaan dia. Kalaupun misalkan keadaan dia masih mampu untuk sholat, kita sendiri yang bantu dia, tayamumnya gitu kan. Tapi kalau memang sudah tidak mampu lagi, nggak bisa gerak tangan, nggak bisa gerak kaki, kadang-kadang leher pun dia tidak bisa gerak. Nah disitulah dia sudah tidak ada kewajiban untuk sholat. Nggak usah pakai fidyah lagi. Kita kadang-kadang gitu ya, untuk fidyah sholat nggak usah itu. Nah gitu. Kemarin nenek saya itu nggak sadar selama 2 minggu sebelum wafatnya. Maka saudara-saudara pada bilang, ini sholatnya gimana? Sholatnya ya ketika dia pingsan, ketika dia tidak sadar, baru dia tidak diwajibkan sholat. Jadi gugur kewajiban sholat untuknya. Nggak usah yang 2 minggu itu kita ganti atau kita ganti oleh fidyah. Nah itu. Itu ya Pak ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Kalau
Kadang lewatnya malah lewat banyak gitu. Asar gitu kan, kadang-kadang itu wah ini terus akhirnya lewat maghrib. Nah itu bagaimana ini Pak Ustaz? Dan itu sering terjadi gitu. Iya. Baik. Nah itu terus kadang juga perjalanan jauh Pak Ustaz. Nah, terkendala juga itu di waktu kan. Nah kalau di pesawat kan kadang kita nggak tahu nih waktu itu kalau udah mendarat nih dari perjalanan dari perjalanan asar gitu kan, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Secara ini bagaimana untuk menyikapi itu? Baik. Dan itu seperti itu. Baik. Untuk kasus Pak Rahmadi, misalkan tadi kan perjalanannya pakai pesawat, artinya jauh melebihi daripada batas, kan? Berlebih dari batas dibolehkannya salat qashar. Maka Bapak boleh jamak di sana. Jamak boleh jamak qashar. Qasharnya boleh ditakdim, boleh ditakhir. Asal ketika perkiraan waktu sholat tiba, kalau jamak itu syaratnya harus ada lintasan dalam hati. Misalkan lagi di pesawat, zuhur berangkat jam setengah 12, pas lagi naik gitu kan, misalkan zuhur kita perkirakan ini udah zuhur gitu, langsung aja terlintas dalam hati Bapak, saya mau melakukan sholat zuhur nanti di asar secara qashar. Lewat juga asarnya misalkan sampai maghrib, nggak jadi masalah. Kita lakukan sholat yang jamak tadi, zuhur dan asar di waktu maghrib. Gitu ya Pak ya. Kalau sholat di pesawat gimana? Boleh sholat di pesawat, silahkan. Lebih baik memang seperti itu. Persiapkanlah kita untuk memiliki wudhu ketika di pesawat. Jadi ketika masuk ke waktu sholat, kita sholat di situ juga. Kan bisa ya Pak ya. Kita wudhu dulu di bandara. Nah, kita. Atau sulit wudhu, tayamum. Cara tayamumnya adalah kita selalu bekal paling tidak tanah 1 tisu aja, bubuk tanah lah gitu, yang memang betul-betul suci si tanah tersebut. Persiapkan dari rumah. Kok ribet banget? Nggak ribet sih harusnya, gitu ya. Untuk sholat kewajiban kita yang paling wajib ya memang kita harus maksain. Nah untuk kasus Bapak tadi ya seperti itu, bisa qashar dan qasharnya jamak. Gitu ya Pak ya, digabung gitu ya, asar gabung nggak apa-apa. Apakah kita melakukan sholat asar di sholat maghrib? Boleh. Pernah kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan menuju Khaybar. Jadi kan pernah waktu itu Pak, Nabi itu mau ke Khaybar. Jadi dari Madinah ke Khaybar itu memang cukup jauh. Nah Nabi pernah bersabda, jangan melakukan sholat asar sebelum nyampe ke Khaybar. Sebahagian sahabat ada yang melakukan sholat di perjalanan, udah asar, dia melakukan sholat di situ juga, sehingga orang yang melakukan sholat asar itu ketinggalan jauh sama rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Khaybar itu asar sudah habis. Di waktu maghrib lah beliau melakukan sholat asar. Itu dalam perjalanan. Nah kayak gitu Pak ya. Asalkan sholat, jangan sampai nggak sholat, kan gitu. Nah cuma ada peraturan yang memang ketat harus kita penuhi di sana syarat-syaratnya, gitu Pak ya. Gimana? Nah itu make up itu agak susah itu ya, agak susah itu. Ya mau nggak mau make up pengantin pun ya pengantin harus sholat, ya kan? Nggak ada rukhsah kalau di sana, kan gitu ya? Nggak ada rukhsah di sana. Dosa besar ketika hajatan ada 5 Pak. Dosa besar ketika hajatan. Salah satunya adalah tidak sholat, baik pengantin ataupun keluarganya, bablas sholatnya itu, ya kan? Nggak sholat sama sekali,
Itu dosa paling besar ketika kita hajatan, sholat diabaikan. Bener gak? Oh itu tuh kebanyakan kayak gitu. Dosa yang kedua biasanya mencela makanan. Mencela makanan. Aduh nasinya ini apa namanya kurang matang kayak gitu. Mencela makanan tuh. Di mana-mana kayak gitu. Nah itu. Nasinya gak enak, anunya gak enak. Ini mentah nih dagingnya, itu tuh dosa ketika hajatan tuh. Terus yang ketiga ya kita suka mubazir. Artinya makanan yang kita ambil gak habis. Sama aqua yang kita minum itu gak pernah habis. Sampahnya dibuang di mana-mana. Nah, kayak gitu. Ya, selesai Pak ya. Baik, mohon maaf apabila salah-salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.